Hai, kenalin aku Mira. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Oke, buat kalian yang belum like, silahkan like, komen, subscribe, plus tekan tombol loncengnya dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Oke. Nah, kalian pasti sudah tahu kan Kerajaan Majapahit? Ini adalah peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang di sebelah kiri itu namanya Surya Majapahit yang merupakan simbol dari Kerajaan Majapahit. Yang di sebelah kanan itu namanya Gapura Bajaratu yang merupakan pintu masuk ke pusat kota Kerajaan Majapahit. Ibu kota Kerajaan Majapahit itu namanya Majapahit atau Wilwatikta yang ada di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bahasa yang digunakan di Majapahit yaitu bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Agama yang ada di Majapahit yaitu agama Siwa Buddha, Kejawen, dan Animisme. Pemerintahan yang dianut Kerajaan Majapahit yaitu sistem pemerintahan monarki, yang artinya pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yaitu raja. Adapun mata uang yang berlaku di Majapahit yaitu koin emas, perak, dan uang kepeng. Nah, ini adalah peta dari wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, titik merah itu merupakan ibu kota dari Kerajaan Majapahit, dan yang berwarna coklat itu adalah wilayah kekuasaan Majapahit. Bagaimana sih perkembangan Kerajaan Majapahit? Awal mula perkembangan Kerajaan Majapahit yaitu setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Nah, salah seorang keturunan dari penguasa Singosari yaitu Raden Wijaya berusaha untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya. Sejarah tentang Kerajaan Majapahit termuat dalam Prasasti Kudadu dan Prasasti Kalasan. Yang di sebelah kiri adalah Prasasti Kudadu, yang isinya adalah perlawanan dari Raden Wijaya kepada Jayakatwang, karena pada saat itu Jayakatwang melakukan pemberontakan terhadap Singosari. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah Prasasti Sukamerta, yang isinya adalah Raden Wijaya datang ke Madura untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja. Hal ini dikarenakan pada saat itu Singosari berhasil ditaklukkan oleh Kediri. Nah, Arya Wiraraja ini meyakinkan Jayakatwang bahwa Raden Wijaya mau tunduk terhadapnya. Nah, pada akhirnya Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan untuk membuka hutan terik yang kemudian dikenal dengan nama Majapahit. Nah, poin selanjutnya adalah kedatangan pasukan Kublai Khan dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang kerajaan Kediri dan membalaskan dendamnya. Akhirnya kerajaan Kediri berhasil ditaklukkan oleh Raden Wijaya. Selanjutnya Raden Wijaya kembali ke Majapahit, namun di tengah perjalanannya Raden Wijaya menyerang balik pasukan Kublai Khan sehingga pasukan Kublai Khan terpaksa pergi dari Pulau Jawa. Kemudian Raden Wijaya menjadi penguasa di Pulau Jawa. Penobatan Raden Wijaya menjadi raja di Kerajaan Majapahit dilaksanakan pada tahun 1293 dengan gelar Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Kertarajasa atau Raden Wijaya memiliki 4 orang permaisuri. Yang pertama bernama Sri Parameswari Dyah Dewi Tribhuwaneswari dan memiliki seorang putra bernama Jayanegara yang kemudian menjadi putra mahkota. Permaisuri yang kedua bernama Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Dwita. Permaisuri yang ketiga bernama Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Prasna Paramita. Dan permaisuri yang keempat bernama Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri dan memiliki 2 orang putri. Yang sulung bernama Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan yang kedua bernama Raja Dewi Maharajasa yang kemudian menjadi penguasa di Daha. Awal pemerintahan Kertarajasa atau Raden Wijaya ditandai dengan pemberontakan Ranggalawe.
Ranggalawe merasa tidak puas dengan raja karena raja memilih Nambi menjadi patih. Nah, kemudian muncullah tokoh yang menjadi biang keladi kerusuhan, yaitu Mahapatih. Mahapatih memberitahu raja bahwa Ranggalawe akan melakukan pemberontakan. Maka terjadilah peperangan antara Ranggalawe dengan pasukan kerajaan. Ranggalawe akhirnya gugur di tangan Kebu Anabrang. Kebu Anabrang ditusuk dari belakang oleh Lembu Sora. Nah, setelah itu Lembu Sora disingkirkan oleh Mahapatih. Nambi pun tak luput dari sasaran Mahapatih karena Mahapatih menginginkan kedudukan Patih Amangkubumi. Nambi yang mengetahui niat buruk dari Mahapatih memilih untuk meninggalkan Majapahit dengan alasan menjenguk ayahnya yang sakit. Nah, pada tahun 1309, Raden Wijaya meninggal dunia dan dicandikan di Antahpura. Setelah wafatnya Raden Wijaya, tahta Majapahit jatuh ke tangan Jayanegara, yang tak lain adalah sang putra mahkota. Awal pemerintahan Jayanegara ditandai juga dengan pemberontakan. Usaha Mahapatih untuk menyingkirkan Nambi berlanjut. Nambi yang tidak mau kembali ke Majapahit mendirikan benteng di Pajarakan, yang akhirnya benteng tersebut dihancurkan oleh Mahapatih. Nambi dan seluruh keluarganya dibunuh oleh Mahapatih. Nah, selanjutnya muncul pemberontakan Semi dan Kuti yang diakibatkan oleh fitnah yang dilakukan oleh Mahapatih. Nah, setelah pemberontakan itu, niat jahat Mahapatih baru diketahui oleh raja. Raja pun memberikan hukuman mati kepada Mahapatih. Dalam pemberontakan Rakuti, muncul tokoh yang bernama Gajah Mada. Nah, Gajah Mada inilah yang menyelamatkan Jayanegara dari pemberontakan Rakuti. Jayanegara berhasil selamat karena dibawa lari dan disembunyikan di desa Bedandar oleh Gajah Mada. Gajah Mada kemudian kembali ke istana dan meminta perlindungan para menteri untuk menyerang Rakuti, dan akhirnya Rakuti berhasil dibunuh. Pada tahun 1328, Jayanegara wafat dan digantikan oleh adiknya Tribhuwana karena Jayanegara tidak memiliki keturunan. Nah, Tribhuwana dinobatkan menjadi penguasa di Majapahit dengan gelar Abhiseka Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana. Nah, menurut kitab Nagarakertagama, pada pemerintahan Tribhuwana telah terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta. Namun pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada kemudian mengucapkan sumpah di hadapan Tribhuwana. Sumpah itu kemudian disebut dengan Sumpah Palapa. Nah, pada tahun 1334 lahirlah Hayam Wuruk. Tribhuwana memerintah Majapahit selama 22 tahun, yang kemudian mengundurkan diri pada 1350 Masehi dan wafat pada tahun 1372 Masehi. Nah, setelah Tribhuwana mengundurkan diri, Hayam Wuruk diangkat menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Nagara. Dengan bantuan Patih Amangkubumi Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil membawa Majapahit menuju puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Majapahit tercantum dalam kitab Nagarakertagama. Perluasan wilayah kekuasaan berakhir ketika terjadi Perang Bubat, yaitu perang antara orang Sunda dengan Majapahit. Nah, jadi pada saat itu Hayam Wuruk ingin menikah dengan salah seorang putri Sunda. Namun, Gajah Mada mengkehendaki agar putri Sunda dipersembahkan oleh Raja Sunda kepada Raja Majapahit sebagai tanda bukti tunduk terhadap kerajaan Majapahit. Namun, para pembesar Sunda tidak setuju dengan Gajah Mada. Maka terjadilah Perang Bubat. Nah, setelah perang berakhir, Gajah Mada mengundurkan diri.
Hayam Wuruk melakukan perjalanan untuk meninjau wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, setelah kembali, Hayam Wuruk mendengar bahwa Gajah Mada telah meninggal dunia karena sakit. Nah, selanjutnya Hayam Wuruk mengundang Pahom Narendra, yaitu Dewan Pertimbang Raja, untuk merundingkan pengganti dari Gajah Mada. Namun, tak seorang pun dapat menggantikan posisi Gajah Mada. Raja pun memutuskan Gajah Mada tidak akan digantikan. Nah, pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia. Nah, sampai saat ini, pedarman Hayam Wuruk belum diketahui. Setelah kekuasaan Hayam Wuruk berakhir, terjadilah perebutan kekuasaan. Pengganti Hayam Wuruk yaitu Wikramawardhana. Dia adalah menantunya yang menikah dengan putrinya bernama Kusumawardhani. Nah, yang seharusnya menjadi penguasa Majapahit yaitu Kusumawardhani. Nah, Wikramawardhana memerintah Majapahit selama 12 tahun yang kemudian mengundurkan diri dan milih menjadi seorang pendeta. Ia selanjutnya mengangkat anaknya yang bernama Swita menjadi raja. Swita itu adalah anak keduanya. Anak pertamanya itulah seorang laki-laki bernama Bre Tumapel. Seharusnya dialah yang menjadi raja. Namun, ia telah meninggal dunia sebelum dinobatkan menjadi raja. Duduknya Swita di tahta Majapahit mendapatkan pertentangan dari Bre Wirabumi, yaitu anak dari Hayam Wuruk dengan Selir. Ia telah mendapatkan wilayah kekuasaan di ujung timur kerajaan Majapahit, yaitu di daerah Blambangan. Namun, ia tetap tidak setuju jika Swita menjadi raja. Maka terjadilah peperangan antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana yang kemudian dimenangkan oleh Wikramawardhana. Pemerintahan Swita berakhir dengan kematian Swita. Pemerintahan Swita kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Kertawijaya karena Swita tidak memiliki keturunan. Pemerintahan Kertawijaya tidak berlangsung lama. Ia kemudian digantikan oleh Bre Pamotan. Nah, runtuhnya kerajaan Majapahit disimpulkan dalam Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk menjadi awal dari runtuhnya kerajaan Majapahit. Disusul dengan tidak adanya pengganti dari Gajah Mada. Yang kemudian pengaruh Islam mulai berkembang di Indonesia dan kerajaan Majapahit diserang oleh kerajaan Demak, maka hancurlah kerajaan Majapahit. Nah, dapat dikatakan juga kerajaan Demak merupakan kelanjutan dari kerajaan Majapahit karena raja pertama kerajaan Demak masih merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Nah, itu tadi adalah cerita singkat dari perkembangan kerajaan Majapahit dan juga silsilah raja-rajanya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.